Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Axel Giovanni selaku pengampu mata kuliah Seminar Manajemen Keuangan. Saya di sini izin mempresentasikan seminar saya dengan judul Analisis Risiko Bisnis dan Efisiensi terhadap Kualitas Keputusan Investasi dengan firm saya sebagai variabel moderasi. Di sini saya melihat terdapat dua fenomena, yaitu IDX energi yang terus naik dengan tren naiknya, lalu terdapat pergerakan harga minyak dunia yang cenderung fluktuatif. Hal ini menjadikan pertanyaan, apakah saham sektor energi masih layak untuk diinvestasikan? Kemudian, terlihat dari hasil penelitian terdahulu, terdapat gap perbedaan temuan. Lalu, kita bisa melihat bahwa kita dapat merumuskan pertanyaan bagaimana risiko bisnis mempengaruhi kualitas keputusan investasi dan efisiensi mempengaruhi kualitas investasi dan juga ukuran perusahaan memoderasi risiko bisnis terhadap kualitas keputusan investasi. Kemudian, untuk tujuan penelitian, guna memberikan bukti empiris pengaruh risiko bisnis efisiensi terhadap kualitas keputusan investasi, dan juga guna memberikan bukti empiris ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Lalu, manfaat penelitian, yaitu secara teoritis sebagai pengetahuan ilmu manajemen keuangan, lalu secara praktis, perusahaan dapat memberikan informasi manajemen perusahaan dan meningkatkan efisiensi operasional, lalu bagi investor dapat menggunakan hasil penelitian untuk rekomendasi investasi, dan juga bagi pemerintah dapat menjadi acuan untuk optimalisasi struktur modal dan peningkatan daya saing perusahaan. Kemudian, saya menggunakan Grand Theory Signalling Theory dengan variabel X1 risiko bisnis, X2 efisiensi operasional, variabel Y kualitas keputusan investasi, dan variabel Z ukuran perusahaan. Dengan hipotesis penelitian sebagai berikut, kemudian kita dapat melihat jenis dan sumber data saya, yaitu kuantitatif, instrumen penelitian, kualitas keputusan investasi dengan ROA, risiko bisnis DAR, dan efisiensi ATR. Populasi dan sampel, saya menggunakan perusahaan energi yang sudah IPO, terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 sampai 2023. Kemudian, perusahaan memiliki laporan keuangan yang lengkap, meliputi ROA, DAR, dan Asset Turnover Ratio. Berikut adalah skema dari paradigma penelitian. Kemudian, saya menggunakan alat analisis statistika deskriptif, regresi linear berganda, asumsi klasik dengan uji normalitas data, multi-call, dan juga hetero, uji T dan uji F, dan uji moderasi menggunakan proses makro. Kemudian, saya menggunakan ekometrika sebagai berikut. Baik, demikian presentasi dari saya. Terima kasih.